Windbreaker itu dibuat untuk bocah. Maksudku di sini anime Windbreaker, bukan Windbreaker jaket. Well, Windbreaker jaket juga bisa dipakai buat bocah. Tapi gini, alasanku kenapa aku bilang Windbreaker itu buat bocah adalah anime yang sejenis kayak gini tuh terakhir kayak Tokyo Revenger. Dan di mana Tokyo Revenger itu punya banyak fans bocah. See? Kelihatan kan? Kayak mereka tuh mirip, jadi banyak fans bocahnya. Isinya juga mirip-mirip sama Tokyo Revenger. Dia mau melindungi apa yang dia sayangi. Pret, kayak tipikal shonen, malas. Ceritanya kalau dilihat-lihat, ya jelas ringan. Maksudku ini anime buat bocah gitu. Isinya ya berantem doang, pukul-pukulan doang, nggak ada artinya. Jadi baraya wibu denial sekalian, ayo kita bahas anime Windbreaker ini dan seberapa buat bocahnya anime ini. Kalau aku bertanya-tanya, apa yang kau dapatkan ketika menonton anime ini? Jelas, aku bakal ngejawab kalau kau bakal mendapatkan geng yang lagi berantem. Dan ini gengnya anak-anak SMA. Ceritanya tentang cowok yang namanya Sakura. Sakura bukan sih namanya? Namanya terlalu mencurigakan gitu. Masa iya ada cowok nama Sakura? Terus masa sama kayak karakter yang gak berguna itu kan aneh ya? Bentar ku cari dulu, emang bener ya? Iya anjir, Sakura beneran cok. Tapi samanya mereka berdua sama-sama menjengkelkan. Yang satu tsundere, yang satu kerjanya nggak berguna. Mending Sakura Windbreaker deh kayaknya. Sekarang coba pikirkan deh, gimana caranya wibu-wibu nolep ini mencerminkan diri mereka ke dalam karakter dongo yang tsundere ini. Yang bocah wibu itu mau adalah karakter Sigma dengan Riz, supaya mereka bisa venom texting ke preman sekolah mereka, dan akhirnya mendapatkan giat dengan bermodalkan mewing. Sorry, aku nggak ada maksud buat ngomong kayak gitu, tapi aku minta maaf. Aku nggak akan ngomong kayak gitu lagi, sumpah demi apapun. Tapi ingat, sebenarnya Windbreaker ini dibuat untuk bocah-bocah edgy yang kena bully di sekolah karena mereka berbeda dengan teman-teman yang lain dan gak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Dan berujung dia main Facebook terus komentar nge-troll di internet dan dia ngerasa kalau itu adalah hal yang savage. Sorry kalau kelewatan, tapi kayaknya itu kegiatan bocah di Facebook sekarang. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak ngejudge di sini. Tapi intinya, anime ini mengingatkan aku sama anime zaman dulu yang namanya Beelzebub, di mana ada kumpulan anak-anak nakal yang mencoba untuk mengalahkan iblis. Sorry, lebih tepatnya mungkin aku lebih keingat Crow Zero, di mana karakter utamanya itu mendaki ke puncak rantai makanan sekolah gitu. Dia berusaha menguasai geng-geng lain. Tapi jujur ya, sebenarnya kalau ditonton anime ini tuh cukup menghibur karena animasinya juga emang bagus gitu. Terutama kalau dibandingkan dengan Tokyo Revenger yang scene berantemnya itu kayak slideshow PowerPoint tugas sejarah kalian. Yang dimana jelas Windbreaker akan jauh lebih di atas daripada anime ini. Dan entah kenapa, aku juga lebih yakin kalau PPT tugas sejarah kalian itu jauh lebih bagus daripada anime Tokyo Revenger. Jadi kalau mau dibandingkan sama Windbreaker, urutannya Windbreaker, PPT sejarah kalian, terus habis itu Tokyo Revenger. Nah, Tokyo Revenger bawa sini lagi nih sebenarnya. Windbreaker itu bisa dibilang sebagai adaptasi yang cukup oke karena ya secara animasi emang mereka bagus gitu. Salah satu adegan yang kusuka itu ada di episode 1. Pembukaan mereka mau berantem aja itu dibikin serius banget gitu. Gerakan kameranya dinamis, kombatnya juga bagus banget, kombat tangannya itu cukup memuaskan kalau ditonton. Kombat yang fluid kayak bela diri film action yang klasik itu diulangi lagi di episode 7 dan aku ngerasa ini bukan kebetulan doang. Biasanya anime itu bagusnya cuma ada di episode 1 sampai episode 3. Tapi ini untuk Windbreaker menurutku mereka lumayan konsisten dan aku udah nonton sampai episode 10 dan mereka gerakan berantemnya, ekspresi karakternya cukup konsisten dan gak cuma di episode 1 sampai 3 doang. Kalaupun misalnya ditanya apa kurangnya anime ini, aku bakal jawab anime ini ya kurang sangar gitu. Tapi kurang sangar itu dalam artian kayak gini, ada momen dimana anime ini kelihatan kayak anime BL. Masalahnya ini semua itu didukung sama background mereka, sama musik mereka gitu. Entah kenapa kayak agak BL gimana gitu. Maksudku gini loh, jadi hilang gitu sangarnya kalau ada karakter yang keseringan blushing gitu, yang pipinya merah gitu karena tsundere. Kesan dari karakternya atau cerita masa lalu dari karakternya itu agak jadi luntur gitu karena karakternya keseringan jadi tsundere. Gimana mau W risk kalau mewing kayak Sigma aja nggak bisa? Dan kesimpulannya adalah, betul, anime ini adalah anime yang buat bocah. Tapi bukan berarti animenya jelek gitu. Aku ngerasa anime ini ya cukup menghibur dan oke buat ditonton. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah menjadi bocah. Karena emang menaklukkan geng itu kedengarannya keren gitu. Ngelihat orang berantem itu kayak ada rush adrenalin sendiri. Terutama di anime atau di film. Tapi nggak apa-apa kok menjadi bocah pada saat itu. Dan aku yakin juga beberapa di antara kita yang nonton itu pasti punya cita-cita untuk menaklukkan geng atau menjadi pemimpin di mana gitu. Aku yakin pasti ada cita-cita seperti itu. Aku sendiri waktu nonton anime ini kayak ngerasa kembali menjadi bocah gitu. Kayak aku ngerasa waktu aku nonton Beelzebub sama Crow Zero. Tapi sayangnya anime ini jatuhnya kayak anime yang krisis identitas gitu. Bukannya dapat karakter yang sangar, tapi malah dapat karakter yang kayak Hello Kitty gitu. Karakter yang blushing mulu gitu. Tsundere kan agak
jijik gitu ngeliatnya, cowok tsundere kayak gitu tuh. Apalagi tujuannya anime ini mau ceritain preman gitu. Preman mana yang tsundere? Kok datangin preman-preman atau tukang parkir yang laganya kayak preman terus tiba-tiba dia jadi tsundere. Kalau aku jadi kau, aku kabur anjir, nggak aku bayar itu parkirnya, malas, najis anjir. Ngapain gaya kayak preman tapi tsundere, aneh. Ngapain gitu ditonton? Kadang emang gitu tujuannya nonton anime yang berantem itu buat adrenalin gitu. Karena seru kan kalau nonton anime berantem atau ngeliatin orang berantem tuh kadang-kadang emang asik aja. Ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami. Jangan lupa nonton Windbreaker, stay clean and sound. Tapi coba pikirkan baik-baik, men. Bayangan ya, kau ketemu preman pasar gitu. Preman entah di pasar, entah di mana gitu. Kau ketemu preman, tapi premannya tsundere gitu. Terus tiba-tiba kan ketemu preman. Gila preman, gila, lu sangar banget bang, lu keren banget nih, gue kasih duit. Kok bukannya aku mau duit kamu ya? Terus premannya kayak gitu ya. Apa? Kalau aku nangis sih, aku pergi aja, yang lari kalau bisa, sumpah. Supposed to be tough guy, tapi dibikin Hello Kitty. Itu gagalnya Windbreaker di situ. Ngeselin banget.